teman-teman mahasiswa itu yang ditunggu adalah saya telat atau saya nggak datang. Kenapa? Kenapa? Males banget gitu suruh ngitung. Gitu. Jadi ya itu datang kayak gitu. Kalau udah telat begitu atau sore gitu, itu nggak masuk. Jadi kalau statistik itu lebih enak sebenarnya. Saya jarang ajar karena permintaan mahasiswa gitu ya. Nah kalau saya kebetulan saya orang yang menyukai angka gitu. Jadi saya sangat suka banget angka, apalagi angka yang ada di uang. Itu saya suka banget. Semakin warnanya cerah gitu, nah itu saya semakin suka. Di sini nggak ada yang suka angka. Angka uang juga. Kenapa ngambil sejarah? Nggak ngambil statistik atau keuangan? Tidak diterima pak katanya. Jadi udah ini alasan paling mentok ya, dan paling masuk akal gitu ya. Tapi ya selamat gitu, kalian akan menjadi ahli-ahli sejarah di masa depan. Ya amin bismillah. Oke, karena sudah terlambat, jadi saya langsung mulai saja. Kenapa gitu? Data statistik itu berpengaruh gitu terhadap sejarah. Dari situ bisa dilihat. Kalau kita bicara tentang sumber sejarah ya kalian pasti lebih paham ya daripada saya karena saya bukan orang sejarah gitu. Ini pasti sudah dipelajari ya, pengertian sumber sejarahnya itu adalah segala sesuatu yang mengandung informasi dan bukti tentang peristiwa masa lalu gitu ya. Kalau kita bicara sejarah berarti kita bicara tentang masa lalu gitu. Kalau putus cinta sejarah nggak? Loh, di situ ada masa lalu dari individu atau institusi gitu kan. Kalau putus cinta gitu termasuk sejarah nggak? Belum ada yang ngalamin. Kok polos deh. Ada udah berapa kali gitu kan? Ya. Kalau menurut kalian termasuk sejarah atau bukan? Sejarah di hidup kalian pernah gagal gitu ya. Oke, klasifikasi sumber sejarahnya itu adalah bisa dibedakan menjadi dua. Ada berdasarkan bentuknya gitu ya. Ada sumber tertulis, nah nanti di situ ada dokumen, prasasti, naskah gitu. Kemudian sumber lisan. Lisan itu adalah keterangan saksi mata. Kalau kita ngobrol sama seseorang yang pernah mengalami gitu, nah itu berarti kita sedang mengambil sumber sejarah secara lisan. Kemudian ada sumber benda yang biasa disebut dengan artefak gitu ya. Kemudian sumber audio, visual dan audiovisual. Kemudian berdasarkan sifat itu ada primer, ada sekunder dan ada tersier. Nah itu kalian lebih paham. Nextnya posisi data statistik itu ada sejarah di mana? Jadi yang pertama gitu, itu data statistik itu merupakan bukti kuantitatif objektif. Jadi kalau kita bicara tentang kuantitatif, berarti kita bicara tentang angka. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu kita bicara tentang angka. Jadi sesuatu yang dijabarkan dengan angka. Jadi datanya real, datanya jelas. Kalau kualitatif berarti itu dideskripsikan. Jadi berdasarkan pembahasan atau narasi. Itu kualitatif. Nah, kira-kira kalau jurusan sejarah nih, skripsinya nanti kuanti atau kuali? Kuanti atau kuali? Kuali ya. Kenapa nggak kuanti? Padahal di situ gitu ya, data statistik. Statistik itu apa sih sebelumnya? Statistik itu apa? Saya udah bicara banyak, tapi kamu nggak tahu data statistik itu apa sih, Bu? Iya, data yang berupa angka Ibu ya. boleh ke sana, Bu. Nanti saya yang bisa. Angka yang apa?
yang disajikan berdasarkan berdasarkan fakta katanya. Fakta dari mana? Jadi bentuknya seperti apa statistik itu? Biasanya dibentuk dia ada apa? Ada diagram batang. Ya terus apa? Lingkaran. Diagram lingkaran. Oke, diagram lingkaran. Terus itu yang apa? Terus bentuknya banyak ya, yang begitu-begitu itu batang berarti kan? Kalau lingkaran yang begini, kemudian dibelah-belah, itu lingkaran ini berapa persen, 60% itu lingkaran. Kemudian yang garis, yang seperti ini. Ya Kak? Ini garis dan kurva ada di sini. Biasanya kurva nanti ditunjukkan dengan begitu atau begini. Ini diperoleh dari apa? Dari data yang ada di lapangan. Oke, itu. Nextnya, itu bisa dibaca. Data statistik adalah paham. Berarti apa? Data statistik itu apa? Coba bahasa yang kamu pahami sendiri. Data yang berupa angka yang disajikan dalam berupa angka. apa? Berupa angka. Ya, data berupa angka yang diolah dan disajikan dalam menghasilkan kesimpulan yang biasanya itu mudah dibaca. Kenapa mudah dibaca? Singkat padat jelas. Betul. Padatnya seapa ya? Kamu orang pintar ya? Iya. Sejarawan itu satu poinnya nggak boleh stop. Bukan soal buat memotivasi para teman-teman. Ternyata di sini sejarawan pintar ngomong juga ya Pak. Setahu saya kalau yang pintar ngomong itu calon pengacara ya Pak. Kan sarjana humor. Oh, sarjana humor bukan hukum ya. Oke, jadi bisa dipahami ya. Jadi data statistik itu adalah data yang berupa angka yang diolah dan disajikan untuk memperkuat satu kesimpulan atau pendapat. Jadi dengan adanya data statistik itu akan lebih menguatkan sebenarnya. Misalnya gini, kalau kamu menggambarkan suatu kondisi daerah, daerah Ciputat tuh daerah yang ramai gitu ya, padat karena Sampahnya itu negara. kalau banyak sampah dan ramai. Lagi viral. Karena banyak mahasiswa misal dari mana aja kan ada di situ. Nah, untuk memperkuat itu berarti kita butuh data statistik berupa apa? Untuk memperkuat bahwa oh iya benar loh di Ciputat itu rame, di Ciputat itu padat. Berarti butuh data statistik berupa jumlah penduduk. Oke, jumlah penduduk. Kemudian Jumlah mahasiswa. jumlah mahasiswa. Oke, terus jumlah Jumlah yang rantau. pedagang. Jumlah pedagang kenapa gitu? Kan potensi kalau ramai itu pasti dikaitkan dengan yang namanya barang berbisnis. Nah itu pasti larinya ke situ. Nah itu dari data-data itu bisa menguatkan kesimpulan oh ya ternyata betul bahwa
Saat itu data kami sudah ada. Paham? Nah, ini karakteristik dari data. Jadi sifat-sifat data itu yang pertama adalah objektif. Jadi harus berdasarkan fakta yang ada. Tidak boleh subjektif gitu ya. Subjektif itu adalah pendapat perorangan gitu kan. Kalau objektif itu juga berarti semuanya harus mengakui bahwa itu begitu gitu ya. Kemudian universal, berlaku umum, jadi tidak kasus per kasus gitu. Jadi semua itu diakui gitu oleh umum. Kemudian representatif, mewakili dari populasi yang disampaikan. Misalkan apa itu, mahasiswa di ruang 401 90% belum menikah misalnya. Oh, 11%. Nah, ini harus representatif. Harus diambil perwakilannya yang benar-benar belum menikah. Itu berarti mewakili populasi dari kelas 401. Kemudian valid itu tepat sasaran. Jadi kasusnya apa, di mana, itu harus sesuai dengan data yang diperoleh. Gitu. Kemudian reliable, konsisten. Konsisten itu adalah apa? Konsisten. Konsisten sama continue beda nggak? Beda. Kalau terus menerus apa? Terus menerus apa? Continue. Kalau konsisten apa? Istiqomah. Betul, itu bahasa. Kemudian kuantitatif dan kualitatif tadi. Jadi yang bisa disampaikan dengan angka dan diperkuat dengan narasi atau bahasa. Jadi ada kuanti, ada kualiti. Kemudian bervariasi. Bervariasi itu berarti apa? Ya, bermacam jenis gitu. Jadi itu bisa mengcover dari data yang ada yang sedang dicari gitu. Kemudian numerik biasanya berbentuk angka kalau data statistik, dan harusnya ya, karena merupakan sifat berarti harusnya data statistik itu bentuknya adalah numerik. Kemudian sistem desimal dan pembulatan. Jadi kalau misal angkanya itu komanya banyak, ya itu harus dibulatkan karena yang baca akan pusing sendiri. Data statistik itu kan data untuk memperkuat gitu ya. Jadi nggak boleh memusingkan yang baca. Kalau misalnya ditulisnya 9,33333, ya itu kan yang baca pusing. Kalau satu angka nggak apa, tapi kalau angkanya banyak, ya itu butuh effort gitu ya. Makanya harus ada sistem desimal atau nah, itu karakteristik umumnya. Ini adalah karakteristik data utamanya. Itu adalah berkaitan dengan akurasi. Akurasi itu adalah ketepatan. Boleh dibaca di situ. Yang jago bahasa Inggris, silakan. Kemudian ada relevansi sesuai kebutuhan dan tujuan. Kemudian ada ketepatan waktu, kapan dan di mana gitu ya. Data itu dibutuhkan atau diperlukan. Kemudian kelengkapan, data itu harus disajikan secara lengkap, tidak separuh-separuh. Kemudian keandalan, keandalan itu dapat dipercaya dan konsisten itu tadi. Konsisten itu istiqomah. Itu ya. Jadi datanya itu harus memuat ini: ketepatan, relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan dan keandalan. Nah, untuk tahu akurasi, akurasi itu apa? Tepat. Itu poin utama dan poin pertama itu yang harus dimiliki oleh data statistik. Nah, itu what is data akurasi, belakang diterjemahkan. Terus penyebab dari ketidakakuratan data apa? Kemudian kenapa lembaga atau perusahaan itu berusaha gitu ya untuk bisa mendapatkan akurasi data. Kemudian apa itu? Lihat ke saya semua. Gak kelihatan? Ya, coba bacain Mas. Sudah di-share kan?
Coba baca apa? Kan lulusnya ada tes Inggrisnya kan? Nggak ada. Itu kancing atau ini kemarin tes Inggrisnya? Hah? What is the ROI on data acquisition? Ya, apa tuh? Apa sih itu Roy? Apa itu Roy? Oh ya, pada data masih. Roy ya kak? Kamu loh megang HP. Buat apa megang HP? WA-an. Oh, iya. Returns of investment ROI. Jadi pengembalian modal. Jadi kalau kita bicara statistik di akurasi berarti itu jangan sampai merugikan gitu istilahnya. Ya, kemudian ada conclusion di situ, kesimpulannya apa? Silakan dibaca. Nah, ini perbedaan data statistik dengan narasi sejarah. Kalau bicara statistik ya tadi pasti ya, secara format datanya itu numerical, kalau sejarah itu tekstual. Karena kalau sejarah itu kebanyakan angka, orang juga bacanya bingung. Misal pada tahun 1945 Indonesia merdeka, pada pukul sekian gini. Dan itu orang juga akan males ya bacanya. Makanya digambarkanlah secara garis besar. Kemudian baru detailnya itu yang memperkuat dari bukti, gitu ya, bukti sejarahnya. Pada saat merdeka jam berapa? Dibacakannya di mana? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menyusul setelahnya. Tapi itu tidak perlu digambarkan pada saat kita menyampaikan narasi sejarahnya, gitu kan? Kemudian secara sifat data, kalau statistik itu bisa kuantitatif, tapi harus objektif. Jadi nggak boleh subjektif ya, harus disepakati oleh semua pendapat itu objektif. Kemudian kalau narasi sejarah itu kualitatif dan subjektif. Masing-masing orang pasti pendapatnya beda. Pemikiran saya dengan pemikiran kamu pasti kan sudah beda kan? Tentang satu hal aja misalnya. Nah itu akan menimbulkan banyak perdebatan di tekstual atau narasi gitu ya. Karena apa? Karena sifatnya adalah kualitatif dan subjektif. Kita nggak boleh membantah pendapat orang. Dia maunya berpendapat begitu ya udah kita hormati kan gitu kan kalau subjektif. Tapi kalau objektif, saya dan kamu harus satu pendapat. Clear? Oke, sekarang tujuannya. Tujuan dari data statistik itu adalah mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan sebab akibat. Kemudian mendukung pengambilan keputusan. Nanti diperjelas lagi. Kemudian di narasi sejarah itu merekonstruksi peristiwa masa lalu. Jadi menggambarkan gitu ya. Jepang datang tahun berapa, kemudian dilanjut sama siapa, itu kan ada rekonstruksinya, urutannya gitu ya. Kemudian memberikan pemahaman mendalam tentang konteks motivasi dan pengalaman manusia. Nah itu bisa diceritakan di narasi sejarah. Gitu. Kemudian metode analisisnya, kalau di statistik itu ada analisis statistik pasti ya karena berbentuk angka dan visualisasi data. Datanya harus disampaikan. Kemudian analisis kualitatif kalau di sejarah karena kita ngomong gitu ya, cerita gitu ya. Kemudian ada studi literatur di situ. Kemudian kritik sumber yang akhirnya akan menimbulkan interpretasi pemikiran tersendiri. Jadi kalau kita baca buku di perpustakaan tentang misal hikayat maling kundang, nah itu nanti pasti pemikiran kita, interpretasi kita adalah masing-masing.
Kalaupun ada kesamaan, yaitu karena memang kalian berpikirnya sama, gitu, selaras gitu. Tapi ada juga yang mungkin pemikirannya berbeda, gitu ya. Itu di narasi sejarah. Kemudian fokusnya kalau statistik itu ada di data agregat untuk generalisasi. Jadi pasti di perhitungannya adalah umum, gitu ya. Kemudian kalau di narasi sejarah adalah peristiwa. Itu perbedaan dari statistik dan narasi sejarah. Ini pemakaian di sejarah itu untuk apa? Contohnya di data demografi itu contohnya ada jumlah penduduk gitu ya, itu bisa dibuktikan dengan diagram, ditampilkan dengan diagram batang. Kalau kita baca begini lebih enak atau lebih jelas atau lebih gampang pada saat kita membaca ceritanya pada tahun gitu ya, kayak itu penduduk Indonesia di 2022 bisa. Di situ ada tahun 0 sampai 5 tahun. Itu digambarkan dengan narasi misal. Itu akan lebih pusing membacanya. Jadi akan lebih gampang kalau kita melihatnya seperti ini. Nah, ini fungsi dari data statistik, memperjelas dari fakta gitu ya. Kemudian angka kelahiran misal. Kalau diceritakan pada tahun 2022 angka kematian misal sebanyak 145 kematian dan kelahiran. Nah, itu kita juga memahaminya lama gitu kan. Makanya dibuatlah data statistik seperti ini. Jadi kalau kita lihat sekilas saja, kamu lihat ini kan sudah paham kan? Oh iya, ternyata gitu kan. Ini angka apa? Ini angka apa gitu ya. Ini tahunnya. Kemudian di sini ada bayi 145. Berarti pada saat itu angka kelahiran itu diprediksi per tahunnya adalah 145 bayi misal. Kematiannya berapa? Tinggal kita cari. Lebih gampang. Nah, kemudian ada migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk gitu ya, bisa disajikan dengan diagram. Data statistiknya adalah diagram, kemudian di bawahnya dikasih penjelasan, itu akan lebih qualified gitu ya, untuk memperjelas migrasinya kemana, berapa banyak, kapan gitu. Tapi rata-rata kita orang itu akan melihat diagramnya dulu daripada baca bawahnya, baca narasinya. Ini pasti kita lihatnya diagram ini. Kalau kita masuk ke kantor kelurahan misal atau kantor kecamatan, di situ pasti ada ya data penduduk gitu, kelurahan mana ya. Nah, itu secara otomatis mata kita udah ngeliat tuh ke situ. Perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, dibuatlah diagram batang. Kemudian golongan umurnya dari 0 sampai 5 tahun berapa banyak. Kemudian dari 6 tahun sampai 10 tahun berapa banyak. Itu udah langsung ketahuan di situ. Tanpa kita harus baca gitu ya. Sekilas kita melihat aja kita udah bisa paham. Oh, ternyata di kelurahan ini yang paling banyak adalah penduduk laki-laki misalnya. Karena wanitanya mungkin jadi TKW atau gimana. Itu ada. Biasanya disajikan gitu ya. Kemudian data ekonomi itu bisa disajikan untuk produksi dan distribusi barang, pajak, perdagangan, dan inflasi. Contohnya ya seperti itu. Bagus ya kalau kita lihat. Tapi bisa nggak bacanya? Paham nggak kalau ini coba? Ini tahun 2009. Ada realisasi penerimaan pajak sebesar 94,3%. Ya, kalau kita melihat ini lebih gampang daripada harus dijabarkan. Next. Nah, ini juga bentuk dari tadi diagram lingkaran.
Jadi ketahuan bahwa 81,6% pengguna menyatakan puas dengan pelayanan yang ada di nggak nyampe 5 menit loh kita baca data ini, ya kan? Langsung paham gitu. Itu kelebihan dari data sosial. Itu bisa kaitannya ke pendidikan, ketenaga kerjaan, dan tingkat kemiskinan. Sama ya, bentuk-bentuknya ya memang seperti itu gitu ya. Kalau kita mau mendominankan apa yang kita laporkan gitu ya, seperti ini. Misal ini fokusnya ke SMA. Data SMA itu berapa banyak? Jadi itu yang agak dipisahkan atau agak diperbesar gitu ya, atau agak penampakannya seperti ini. Pasti kita fokusnya langsung ke, ya kan? Kamu kalau lihat ke sini pasti lihatnya langsung ke SMA, baru melihat yang lain. Kemudian ada lagi yang menyajikannya seperti itu. Angka kemiskinan di Indonesia besar, kemudian turun lagi. Nah, itu poinnya gitu ya. Poinnya ada di situ bahwa kemiskinan itu sudah menurun. Kemudian data politik dan administrasi juga membutuhkan statistik, terutama di pemilu dan anggaran negara. Penampakannya ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau lihat data statistik udah nggak asing lagi sekarang. Nah, sumber data statistik sejarah itu bisa kita lihat di hasil pemerintah, kemudian di biostatistik, laporan kolonial, jadi biasanya ada di perpustakaan nasional ya ini. Kemudian catatan lembaga internasional seperti itu. Kemudian publikasi resmi buku tahunan atau laporan tahunan. Jadi kalau statistik itu yang pasti kepake ya di sini, di laporan tahunan. Dan fungsi dan manfaat statistik silakan dibaca. Yang nggak tahu boleh ditanyakan. Oh, cepetan. Kata sih baca sendiri. Berarti kalau kalian udah paham semua berarti. Bisa dipahami? Bisa. Antara bisa dan bingung itu beda tipis. Kita bisa bingung jadi bingung. Paham di sini? Paham Pak, lanjut. Enak kalau ajar begini, pintar-pintar semua ya. Anak ekonomi aja pertanyaannya banyak, kamu yang sejarah nggak ada pertanyaan, berarti keren.